pada intinya istri itu ngecol dia tapi digundeli itu Pak. Mas, lah kowe nek nak jadi legislatif ora tau ning omah kan duwe bojo loro. Nah, ini dikhawatirkan itu. Masuk. Cerita ini saya langsung ingat tahun 2004. Saya diajak Habib Thohir bin Husain bin Yahya ngajak saya untuk ziarah sesepuh-sesepuh yang ada di Jawa Tengah. Salah satu yang diziarahi almarhum Kiai Maimun Zubair. Bapak langsung bilang gini, kowe ngulang ning gone Yi Haris nek bayaran kurang tak subsidi, cara bahasa kerennya itu subsidi. Nah, dengan perkataan itu saya terus menyimpulkan, oh berarti Bapak itu menginginkan mati dan hidup di menimba Yi Haris. Oke, itu saya laksanakan 2019 perjalanan. Baru setelah COVID ini ada semacam apa ya, pemilihan legislatif yang akan datang. Saya memang tidak aktif pada partai. Tiba-tiba saya ditawari, Pak Kasno, misalkan jenengan tak usulkan jadi calon legislatif dari partai ini, bagaimana? Saya belum jawab. Saya minta konsultasi dari teman-teman, kemudian ibu, kemudian istri. Pada intinya istri itu ngecol dia tapi digundeli itu Pak. Mas, lah kowe nek nak jadi legislatif ora tau ning omah kan duwe bojo loro. Nah, ini dikhawatirkan itu. Masuk. Kemudian saya begini, belum menjawab tawaran dari PAC. Saya belum jawab, tapi tak pikir-pikir, tapi ya no bener ya. Suatu saat di wilayah sana itu memang harus ada dewan yang duduk di sana, 2 atau 1, kalau 1 memang tidak ada, tambah 1 lagi sehingga aspirasi yang berada di dapil sana itu bisa tercover dengan mungkin saya yang jadi atau punya saya jadi. Suatu saat saya didatangi pengurus ke rumah, minta kepastian saya untuk maju. Saya jawab dan saya sampaikan visi dan misi saya untuk menjadi dewan. Saya langsung bilang, nun sewu Mas, kalau saya jadi dewan modelnya seperti yang sudah saya angkat tangan. Karena apa? Dia modal, otomatis dia akan mengembalikan. Nah, kalau model seperti itu, saya nanti sama atau ubahnya dengan anggota dewan lain. Ya, tapi tidak semua dewan anggota seperti itu. Mungkin 100 dewan, mungkin ada 5 yang memang benar-benar amanah. Nah, kemudian saya menyatakan, oke, kalau memang coro jenengan meminang saya siap. Tapi dengan catatan saya tidak mau jadi. Sehingga yang jadi nanti siapa? Kan modelnya kayaknya akumulasi suara. Saya siap untuk itu. Saya mengatakan daripada suara yang ada di wilayah saya mencar ke sana kemari, saya tampung, kemudian nanti saya tanya. Mengapa saya tidak mau jadi? Masalahnya, ingat dahulu Bapak, kowe nek ngulang ini harus kurang bayaran, tak bantu. Nah, sehingga saya terus, nah cuman gini, misi saya tadi seperti itu, misi visi seperti itu. Nek menurut Ustadz Yunus, seharusnya saya harus bagaimana? Karena misalkan saya sebagai anggota, misalkan jadi, walaupun saya tidak mungkin, saya tetap nanti akan meninggalkan, tetap mau tidak meninggalkan madrasah, sehingga saya lama-lama akan jauh dari madrasah. Kalau saya jauh dari madrasah, berarti saya jauh dari Romo Yai. Nek menurut Ustadz, saya sikapnya harus mana? Karena ini belum pastian, saya masih istilahnya nunggu masukan atau istilahnya
saran-saran dari teman-teman para yai, para gus dan sebagainya. Karena saya sendiri belum sowan mengenai Haris tentang hal ini. Tapi barangkali kalau ada teman-teman yang sudah memberikan saran, oh ojo maju, kowe kok tetap pilih madrasah. Itu kaitannya saya nanti kalau masuk itu termasuk hubub dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali teko malah takon. Tak pikir iki kanca lawas teko melu ngewangi. Pencerahan malah takon. Sing ditakokno barang sing ya enak ya ora kepenak. Ya. Cerita ini saya langsung ingat tahun 2004. Saya diajak Habib Thohir bin Husain bin Yahya, guru saya. Tumurabbi rohina, futuh pembuka hati saya beliau. Saya kumpul beliau 95. Beliau lulus dari Yaman 2004 ya. Ngajak saya untuk ziarah sesepuh-sesepuh yang ada di Jawa Tengah. Salah satu yang diziarahi almarhum Kiai Maimun Zubair ya. Saya berangkat, saya Habib Thohir, Allah yarham Rudi ya, terus siapa yang di Jakarta itu? Ruby. Ada 5 orang barangkali. Ketemu Kiai Maimun Zubair. Senang, Masya Allah, Kiai Maimun senang diziarahi, didatangi sama habaib ini meskipun muda, hormatnya luar biasa. Ya Haris sama habaib. Ya, makanya Haris ini, Kiai Maimun ini termasuk ulama tua NU Indonesia Nusantara yang harismatik. Salah satu kemuliaan beliau karena beliau sangat-sangat memuliakan habaib ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kemuliaan yang luar biasa. Sampai di akhir hayatnya beliau ngarang qasidah. Ya. Dunya bid dunya fauzana fil ukhra bi khatijatil wa aisyatan wa fatimah zahra. Karena cintanya sama ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sowan Habib Thohir ke situ minta restunya karena Habib Thohir baru pulang dari Yaman ya, sebagai anak muda baru lulus mau masuk di kancah dunia persilatan ya ibaratnya, maka minta restu dulu sama sesepuhnya. Nasihat banyak yang disampaikan sama beliau Kiai Maimun Zubair. Salah satu daripada nasihat beliau saya ingat betul, jane Bib, penginku antum tak kongkon mlebu nang pemerintahan, mlebu nang dewan, mlebu nang organisasi yang berhubungan sama pemerintahan gitu, di jajaran apapun gitu, entah nanti dari mulai yang di provinsi ya, di kabupaten, di provinsi, sampai anggota dewan legislatif. Nek mampu, nek memang punya ijazah formal, masuk di kementerian atau masuk di mana terserah. Maimun bilang gitu, penginku Beb, jane antum kepenginku tak kon mlebu nang pemerintahan ben iso nandani jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia. Begitu ngomong gitu dia senyum sebentar, senyum ketawa. Kita semua nunggu nih apa yang mau diomongin, kok habis ngomong gitu kok senyum, kok ketawa. Ternyata dia ngomong gini, neng to Beb, seniormu sing tak kongen mlebu ning pemerintahan dengan harapan dandani pemerintahan, malah didandani karo pemerintahan. Dengan visi misi lulusan Yaman, lulusan Hadramaut, lulusan Mekah, lulusan Madinah ya, dengan setumpuk kitab yang dia hafal di dalam dirinya, nggak mampu noto sistem yang sudah terlanjur mengakar karena hanya sendirian, malah ditoto karo pemerintahan nih.
malah didadekke gacuk karo pemerintahane sama bendera yang dia ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk nggait umatnya, pecinta-pecintanya. Sampai akhirnya Maimun Zubair tidak berani memberi saran untuk ke situ. Monggo terserah mau masuk ke pemerintahan kah, mau ndak kah, ya. Walaupun akhirnya kalimatnya mengerucut di satu kata, becike to bib apike mlaku nang dalane salaf-salafe antum. Mlaku nang dalane wong tua-tuane. Ya, orang tua-tua kita tidak ada yang masuk di pemerintahan, tapi pemerintahan hormat betul karena ada kewibawaannya, ada kemuliaannya. Ya, jadi kalau ini buat teman kita ini, teman saya Pak Guru Kasno, kalau saran saya orang kerja, orang beramal di dunia itu yang dicari utamanya memang dia akan bilang harta, dia akan bilang kedudukan, ya, dia akan bilang kemewahan. Tapi kedudukan, harta, kemewahan apapun itu hanya caranya dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi ternyata ketika kita mencari kebahagiaan dengan harta, kedudukan, kemewahan, itu semua cuman fata morgana. Karena kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kemewahan, dengan kedudukan, dengan harta yang banyak. Kebahagiaan hubungannya sama hati yang tenang, hati yang bersyukur, yang ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya tidak mau memberikan baiknya enggak, baiknya iya, saya enggak mau bilang gitu. Putuskan sendiri, ya, putuskan sendiri. Kira-kira secara duniawiah banyak madharatnya atau banyak manfaatnya, maslahatnya. Ya, jangan berbicara, kalau jadi kan saya bisa nyampaikan aspirasi. Itu kalau awal atau niat. Tuh. Kalau jadi, oke jadi. Setelah jadi belum tentu kau berani nyampaikan aspirasinya umatmu, ya, aspirasinya saudaramu. Begitu ada aspirasi dari saudara-saudaranya gini, nggak masuk akal toh, aku kudu usul kuwi lho, ngono malah dunek dulure rak masuk akal permintaane. Ya, jadi pikirkan baik-baik, ya, supaya nantinya tidak gelo di akhirnya. Ya, semuanya baik ketika niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh pemerintahan, ya, kita ini butuh dokter, kita butuh insinyur, kita butuh sarjana eko, butuh semuanya, kita butuhkan. Makanya tidak ada larangan dalam agama ini kita jadi kaya, tidak ada larangan. Kita jadi orang terkenal, tidak ada larangan. Tapi yang dikhawatirkan agama ketika kau menjadi orang kaya, orang terkenal, orang berkedudukan, kau akan lupa sama kewajibanmu kepada Allah. Kau justru akan dibudakkan, disibukkan sama kedudukanmu, sama hartamu. Ya, itu kiranya. Pilih sendiri, istikharah, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dikasih petunjuk nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham ya Mas? Insya Allah.